بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mereka yang mati, kemudian hidup kembali. Seri pertama, Bani Israel meminta diperlihatkan Allah. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, terdapat 5 peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dialah Maha Mampu dan kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Peristiwa itu adalah kembalinya ruh makhluk hidup yang telah mati. Di akhirat? Bukan. Hal ini terjadi di dunia dan terjadi pada umat terdahulu agar orang-orang setelahnya dapat mengambil pelajaran. Tentu selayaknya hal itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali kita akal. Peristiwa pertama adalah kejadian tentang lancangnya Bani Israel dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Mereka meminta agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Awal cerita. Kisah ini bermula tatkala Nabi Musa alaihi salam dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebelum menuju Rabb-Nya, Musa menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Harun alaihi salam, agar Harun mengawasi, mendidik, dan membimbing mereka, dan jangan membiarkan mereka berpaling kepada kekufuran. Apalagi gelagat penyimpangan sudah tampak ketika baru saja mereka selamat dari lautan dan menyaksikan Fir'aun dibinasakan. Bani Israel berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, 'Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Benar saja, Bani Israel mewujudkan kekhawatiran Musa. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari Fir'aun terlupa begitu saja. Tampillah seorang dari kaum Nabi Musa yang bernama Samiri. Ia bukanlah seorang Bani Israel, namun ia mampu mempengaruhi mereka dengan cerita rekaan nafsunya.
Samiri mengajak Bani Israel menyembah sebuah berhala emas yang berbentuk sapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sesembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 51. Saat Bani Israel lari dari Fir'aun, sebagian mereka mencuri emas dari negeri Mesir. Lalu setelah melintasi laut, Musa memerintahkan agar membuang emas tersebut karena harta itu tidak halal untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam firman-Nya. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjian-Mu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Quran Surat Thaha ayat 87. Samiri mengumpulkan emas-emas tersebut dan menjadikannya patung sapi, sebuah patung yang apabila udara masuk lewat bagian belakangnya, maka akan keluar suara dari mulut patung sapi tersebut. Bani Israel pun takjub dengan benda tersebut. Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhannya Musa, Tuhan yang dia pergi untuk bertemu dengannya." Al-Khamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa,' tetapi Musa telah lupa." Quran Surat Thaha ayat 88. Subhanallah, alangkah cepatnya mereka tergelincir, padahal mereka telah menyaksikan kekuasaan Allah dengan indera mereka. Mata mereka melihat kejadiannya, telinga-telinga mendengar gemuruhnya, kulit-kulit mereka merasakan suasananya. Namun pengingkaran pun tetap terjadi. Demikian pula umat ini, umat yang telah diutus sebaik-baik utusan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang telah diterangkan kepada mereka Al-Quran. Mata dan telinga umat ini telah mendengar apa yang terjadi pada umat terdahulu, pula akan tergelincir jika mereka lalai dari ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam yang gelap," yaitu seseorang yang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Hadis riwayat Muslim. Sekembalinya Musa dari menerima wahyu, ia melihat kejadian yang sangat buruk itu. Ia sangat marah, tanpa sadar ia lemparkan wahyu yang baru saja ia terima. Wahyu yang berisi kalamullah. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah ia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Lalu ia temui saudaranya Harun yang telah ia amanati untuk menjaga kaumnya. Dan Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menjambaknya ke arahnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Bani Israel tidak berani melakukan perbuatan buruk ini tatkala Musa alaihi salam berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut kepada Musa, karena Musa adalah seorang yang keras dan tegas terhadap mereka. Adapun Harun, ia adalah seorang yang lemah lembut, sehingga ketika Harun alaihi salam sendirian, mereka berani melakukan intimidasi terhadapnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah, dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku
ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam, apalagi dalam keadaan marah, membuat Bani Israel berhenti dari perbuatan mereka. Meskipun kesyirikan ini sangat banyak, namun mereka tidak berani berhadapan dengan Nabi Musa yang seorang diri. Musa adalah seorang laki-laki berwibawa, lagi tegas. Kemudian Bani Israel mengadu bahwa Samirilah biang keroknya. Musa menemui Samiri dan bertanya kepadanya perihal kejadian ini. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Quran Surat Toha ayat 96. Rasul itu adalah Jibril. Samiri melihat Jibril menunggang kudanya sesaat setelah Bani Israel keluar dari laut yang terbelah itu, saat Fir'aun dan tentaranya meregang nyawa ditelan gelombang. As-Sa'di, tahulah Musa apa yang sebenarnya terjadi, dan suara yang keluar dari patung lembu itu karena bekas yang ditinggalkan oleh kuda Jibril. Al-Khamis. Kemudian Nabi Musa membakar berhala tersebut, patung sapi itu pun musnah. Bani Israel diperintahkan bertaubat. Mereka berkata, "Kami bertaubat, wahai Musa." Nabi Musa menjawab, "Bunuhlah diri kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Atas perintah Allah, datanglah gelap dan sirnalah cahaya. Lalu mereka yang bertaubat tadi pun saling berperang, saling membunuh. Ada yang menyebutkan hingga 70.000 dari mereka tewas terbunuh. Inilah taubat di sisi Allah untuk mereka, untuk dosa keji yang mereka perbuat setelah anugerah kemenangan atas Fir'aun. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapat perlakuan istimewa. Umat terdahulu segera mendapat azab tatkala mereka kufur. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, Allah Azza wa Jalla tunda azab kepada umat akhir zaman ini. Ada tangguh waktu untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, dosa mereka akan dihapuskan, dan bagi mereka pahala di akhirat. Kemudian kegelapan itu sirna. Bani Israel berkata, "Wahai Musa, apakah Allah sudah menerima taubat kami?" Musa menjawab, "Allah telah menerima taubat kalian, namun aku memilih beberapa orang di antara kalian." Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Musa pun mengajak pergi 70 orang terbaik dari Bani Israel ini. Musa berkata kepada mereka, "Tunggulah, aku hendak bermunajat kepada Robku." Mereka menanggapi, "Apakah kami juga mendengar ucapan Robmu? Kami harus turut mendengarnya." Musa berkata, "Mari, ikutlah bersamaku." Lihatlah betapa sayangnya Musa kepada mereka, dan betapa lancangnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Musa bermunajat kepada Allah, dan Allah pun berdialog dengannya. 70 orang itu mendengar kalam Allah. Kemudian dengan tanpa adab, mereka kembali angkat bicara. "Wahai Musa, siapa itu yang berbicara denganmu?" Musa menjawab, "Dialah Robku." Lalu mereka menjawab, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan senyatanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Perhatikanlah, inilah keadaan orang-orang terbaik dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Betapa buruknya perangai mereka, bagaimana lagi orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya. Tentu jauh lebih buruk dan kasar. Namun demikian, betapa sayang dan sabarnya salah satu Rasul yang digelari Ulul Azmi ini menghadapi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya.'"
Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. 70 orang terbaik dari Bani Israel ini pun binasa. Kejadian ini kembali memperlihatkan akhlak mulia Nabi Musa alaihi salam, betapa kasihnya ia terhadap umatnya. Musa berkata, "Wahai Rabbku, apa yang hendak kukatakan kepada Bani Israel ketika aku pulang dan berjumpa mereka? Apakah harus kukatakan, Allah telah membinasakan 70 orang itu? Ya Allah, hidupkanlah kembali mereka dan terimalah taubat mereka." Nabi Musa tidak ingin keadaan ini semakin membuat umatnya jauh menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia memaafkan orang-orang yang Dia berikan kenikmatan berturut-turut, namun tetap ingkar seingkar-ingkarnya kepadanya. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Inilah kelompok pertama yang mati kemudian hidup kembali. Mereka mengalami 2 kali kehidupan di dunia. Demikian, Allahu a'lam.